Halo sahabat Sarah, ketemu lagi bersama saya dengan Wicek Tinggia di acara podcast Rumah Sakit Umum Sarah Medan. Seperti biasa, sahabat Sarah, kita kali ini akan membahas tentang masalah kesehatan dengan kasus yang cukup tinggi di masyarakat. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang penyakit demam berdarah pada anak. Dan seperti sahabat Sarah sudah lihat, tentunya saya tidak sendiri. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa dan beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Sarah, yaitu Dr. Hera, spesialis anak. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat ya dok. Kita juga berharap semoga sahabat Sarah yang ada di rumah selalu sehat dan sehat walafiat yang menonton video ini. Nah dokter, ada pepatah mengatakan dok tak kenal maka tak sayang. Izinkan mulai perkenalan terlebih dahulu dokter kepada semua sahabat Sarah. Silakan dokter. Terima kasih, Ica. Iya dok. Halo sahabat Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hera, spesialis anak. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Umum Sarah, Medan. Oke, Ica. Oke, terima kasih informasinya dokter. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari Dokter Hera, spesialis anak. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol ya dokter. Nah, sebagaimana kita tahu ya dokter, ada informasi yang saya dapat tentang penyakit demam berdarah. Itu kasusnya cukup tinggi ya dok di Indonesia ya. Tahun 2021 ada sekitar 705 kasus yang meninggal ya dokter. Dan di tahun 2022 ada peningkatan kematian ya dokter. Dan peningkatan kasus sekitar 1237 ya dok. Nah, secara khusus kita akan membahas pada anak nih ya dok. Kira-kira dokter demam berdarah itu apa sih dokter? Boleh dijelaskan secara umum juga dokter? Silakan dok. Baik, terima kasih. Ya, dok. Nah, berbicara tentang demam berdarah. Nah, demam berdarah ini sendiri yaitu suatu infeksi daripada virus dengue ya, yang ditularkan oleh gigitan nyamuk kepada manusia ya. Nah, di sini virus dengue ini mempunyai 4 serotipe ya yang bisa menginfeksi ke manusia, yaitu ada virus dengue den 1, den 2, den 3, dan den 4. Oke. Seperti itu. Oke, jadi ada banyak tipe ya dokter. Ada 4 tipe. Nah, jadi secara khusus yang menyebabkan penyakit demam berdarah itu apa kira-kira dokter? Ya, jadi nyamuk ini yang sudah ada infeksi dengue, dia akan membawa virus ini dengan cara menggigit ke manusia. Kemudian virus ini akan berkembang berkembang di tubuh manusia, dan ini mempunyai masa inkubasi ya, sehingga seseorang itu akan menimbulkan gejala demam berdarah tersebut. Nah, jadi masa inkubasinya ini berkisar antara 1 minggu ke 2 minggu. Iya. Jadi sehingga dapat menimbulkan suatu gejala demam berdarah ini bila seseorang itu imunitas tubuhnya misalnya rendah ya, karena sistem imun yang dirusak oleh pada virus ini. Nah, setelah itu barulah bisa orang tersebut akan sakit. Oke dokter. Biasanya gejalanya apa sih dokter yang akan dialami anak ya dok? Ya, Kita anak, bahas anak ya saat ini ya dok. Ketika dia sudah mengalami demam berdarah, apa sih dokter gejalanya dokter atau tanda bahaya yang akan dialami anak tersebut? Baik. Nah, pada anak yang setelah terkena infeksi dengue ini, dia mempunyai gejala. Nah, gejala ini khas sekali ya pada demam dengue ya, atau demam berdarah dengue. Anak ini demam, ya. Demam itu tinggi, mendadak. Tapi dia itu susah turun juga dengan obat penurun panas dan tidak mencapai suhu normal biasanya ya. Nah, ini suhu berkisar antara 39 ke 40. Cukup tinggi Benar. Nah, lalu bila pada anak yang lebih besar mungkin dia bisa mengatakan ada keluhan nyeri kepala. Bahkan bisa mereka mengatakan bahwasanya ada rasa sakit perut. Namun pada anak-anak yang kecil, lebih kecil, biasanya ini akan terjadi ada juga mual muntah. Dan mungkin tidak bisa diungkapkan ya. Jadi dari gejala yang kita lihat itu disertai juga kadang ada diare gitu. Nah, yang nampak yang gejala berat di sini itu biasanya anak mengalami dehidrasi ya. Nah, inilah yang harus segera kita bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian bila telah terjadi dehidrasi, nah ini kan bisa mengakibatkan suatu penyakit yang lebih berat lagi. Nah, anak ini udah mulai nggak mau makan biasanya ya,
disertai yang bahaya di sini Wicca, Iya. terjadi pendarahan misalnya. Oke, itu Ya. kita takuti ya, Dok. Iya, misalnya ada tiba-tiba mimisan, Oke. buang air besar, misalnya seperti aspal ya, warnanya hitam. Nah, ini harus segera kita tangani secara serius. Oke, gitu ya, Dok. Iya, Itu itu resiko tanda terdepan. yang tahu ya, yang bahaya. Selain ada juga seperti shock, penurunan kesadaran. Baik, Dokter. Jadi kalau misalnya gimana nih, Dok? Kira-kira supaya sahabat Sarah, oh ini anak sudah mulai demam nih di hari Iya, iya. pertama, perlu langsung dibawa, diobservasi dulu atau nggak perlu panik dulu nih, Dok? Baik. Buat dulu 3 hari. Kira-kira gimana nih, Dokter? Terima kasih. Demam denggi, ada yang dikatakan demam berdarah denggi dan demam denggi saja. Oke. Nah, demam berdarah denggi itulah yang ciri-cirinya yang berat tadi. Nah, biasanya yang menimbulkan kalau dari pemeriksaan laboratorium itu ada peningkatan daripada hematokrit, Hb, ya. Jadi di sini terjadilah pengentalan darah. Tapi bila yang bagaimana di rumah saja dievaluasi itu biasanya demam denggi ya. Demam denggi ini sendiri menimbulkan gejalanya sangat ringan. Biasanya ada bahkan tidak ada gejala sama sekali ya. Nah, jadi bila ini demam denggi ini yang di rumah tadi, bila anaknya pertama masih mau makan, ya, demam bisa teratasi di rumah dengan obat ya. Nah, anaknya masih aktif, nah, tidak ada keluhan yang mengkhawatirkan. Ya, jadi bila ada tanda-tanda yang tadi muntah, ya, hebat ataupun tidak mau makan lagi itu segera ya dibawa ya, Dok. Iya, parents segera bawa ibu ke rumah sakit. Ya. Oke, Dokter. Nah, kalau untuk rentang usia anak yang sering mengalami DBD ada nggak sih, Dokter? Oke, baik. Dari yang sudah ada mungkin ya penelitian sudah dipantau dilihat, memang angka 5 tahun ke 14 tahun itu angka terbanyak untuk mendapatkan mengalami kasus DBD ya. Hingga angka itu mencapai 33% ya, sangat tinggi. Maka kita harus aware di sini ibu-ibu di usia 5 ke 14 ini bila demam mendadak tadi harus segera kita bawa ke rumah sakit ya. Demikian ya sahabat Sarah, jadi memang harus sangat diperhatikan ya, apalagi pada usia anak ya, Dokter. Iya, benar. Nah, jadi Dokter, untuk mencegah terjadinya demam berdarah nih, Dokter, kita kan pengen jangan sampai terjadi. Betul, ya, Dok. Kira-kira ada tips dan trik nggak nih, Dok, supaya apa kira-kira yang perlu kita cegah supaya tidak terjadi demam berdarah pada anak ini, Dokter? Benar. Untuk pencegahan yang dikatakan itu sangat lebih penting daripada mengobati ya. Iya. Jadi ini pencegahan ini adalah untuk menurunkannya. Kalau bisa angka daripada frekuensi DBD ini bisa kita turunkan ya. Jadi pencegahan inilah ada yang dikatakan mungkin 3M plus sekarang. Ada plusnya sekarang ya, Dok. Jadi 3M itu sendiri mungkin parents ya udah pada tahu tuh apa aja. Misalnya nih menutup ya wadah-wadah misalnya tuh penampungan air ya. Udah gitu mengumpulkan atau mendaur ulang misalnya tuh kaleng-kaleng bekas ya, mengubur lah ya. Kemudian yang penting sekali di sini bisa menguras bak mandi karena jentik-jentik daripada nyamuk itu suka menempel di pinggir-pinggir dan perlu disikat lagi. Iya. Nah, plusnya bunda-bunda di sini ini sangat penting ya karena sudah ada penelitian dalam skala besar memang direkomendasikan juga oleh Dokter Anak Indonesia bahwasanya pemberian imunisasi vaksinasi daripada demam berdarah ini ada ya, jadi ini harus diberikan. Nah, diberikan mungkin Ica di sini pada anak mulai dari usia 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi bunda-bundanya yang membawa anaknya bisa sekaligus juga kita berikan. Iya. Nanti di sana dibutuhkan 2 dosis ya. Jadi di 3 bulan berikutnya akan kita ulang untuk dosis keduanya. Gitu. Oke, itu dia tadi Bunda informasi yang sangat penting untuk mencegah terjadinya demam berdarah ini supaya jangan sampai terjadi ya. Oh iya, Dokter, ini terkait musim cuaca ini, Dokter. Ini cuaca kita di
Medan lagi tropis. iya dokter, Kita- kadang hujan, kadang kering ya kan dok, Benar. kadang kemarau. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dok Dengan cuaca yang Iya, panas, dokter. kadang hujan ya, Iya, bekerja ya, ya ada benar. hubungannya nggak dok? Sangat berkaitan ya, Rica. Misalnya nih, musim hujan. Musim hujan itu terjadilah genangan air ya, bisa di lubang yang besar ataupun di kaleng-kaleng bekas. Nah itu memang nyamuk daripada Aedes aegypti ini senangnya di air yang bersih. Nah, jadi dengan adanya nyamuk itu, ada air itu dia akan bertelur. Nah seperti kita ketahui, nyamuk itu bisa bertelur sekali dia bertelur 100 butir sampai 200 butir. Langsung banyak, iya. Kemudian dia akan menempelkan ya di samping-samping kaleng-kaleng bekas ataupun di wadah-wadah. Kemudian akan ini kan nunggu nih sudah hujan ya, sudah reda nih, terik matahari kan. Kemudian disitulah telur itu akan menetas. Jadi memang demam berdarah di musim kemarau atau El Nino yang dibilang ini sangat mengintai ya, mengintai kita semua. Makanya 3M tadi itu perlu sekali dengan menguburkan ya, dengan menguras tadi, menutup ya, dan plusnya tadi vaksin tentunya. Itu dia sahabat Sarah, informasi penting dari Dokter Hera. Jadi kalau bisa mari kita lakukan 3M tadi ya dok, Iya, untuk benar. mencegah. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Iya kan dok. Ayo bunda, jadi kita juga sudah ada ya dok vaksin Sudah di rumah sakit Sarah. Sudah Jadi, banyak kita lakukan. Iya dokter. Jadi oleh karena itu, ayo sahabat Sarah, selain melakukan bunda-bunda selain melakukan pencegahan tadi dengan 3M, ayo mari ajak anak, bisa juga sekaligus dengan bundanya untuk melakukan vaksinasi demam berdarah. Dan efek sampingnya Dan juga iya, kecil ya, iya, dengan kecil. vaksin ini. Ya. Iya dokter. Oke sahabat Sarah, itu tadi dia informasi yang sangat penting dari narasumber kita Dokter Hera, spesialis anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dokter atas informasi yang sangat penting ini. Dan buat sahabat Sarah, untuk mau konsul lebih dalam lagi dengan Dokter Hera, spesialis anak, beliau praktik di Rumah Sakit Sarah setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 10 sampai 12 siang. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 13 sampai 14. Ayo sahabat Sarah, kita tunggu di Rumah Sakit Sarah. Lakukan vaksinasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Oke sahabat Sarah, saya Wicek Tinihia dan saya Dokter Hera, dokter spesialis anak, pamit mengundurkan diri. Dan sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri. Sampai jumpa. Bye-bye.